Bismillahirrahmanirrahim. Istilahnya banyak punya hutang lah istilahnya. Jadi ingin mengatasi masalah hutang ini, Pak. Utangnya berapa? Hutangnya 1.000. 1.000 rupiah. Bentar. Sama 1.000 juta. Berapa utangnya? 4.000 Dolar. Singapura. 4.000 dolar Singapura. Oke. Buat apa dulu ngutang 4.000 dolar Singapura? Renovasi rumah. Oh Karena iya. kena banjir. Iya. Jadi sekarang hajatnya utang pengen lunas. Ingin lunas, insya Allah. Harusnya utang pasti lunas. Jangan Amin. pengen. Amin. Kalau pengen mah anak kecil. Pengen ngikut. Pengen diajak makan. Makannya di Pondok Indah Mall 2. Nasi goreng. Sama es krim. Enggak lah. Pasti makan nasi goreng. Amin. Insya Allah. Pasti makan es krim. Amin. Di Pondok Indah Mall 2. Gitu. Amin. Oke, tadi ajarin ya. Yuk nomor 2. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Haji Mustafa. Saya Dari? veteran. Saya dari Jakarta, Pak Haji. Jakarta mana? Jakarta Pusat. Di mana? Pendil, dekat rumah sakit Minto Harjo. Ben Hill. Ya. Waduh, ada rumah makan Padang Surya. Oh, iya, sampingnya di situ, Pak. Makanan kesukaannya Haji Marco. Haji Marco kalau udah makan rumah makan Padang Surya nggak bakal keluar-keluar. Gitu ya. Iya. Sebelum Marco. bonnya keluar baru dia keluar. Oh iya. Siput Santika. Siput Santika. Kepitingnya Ya. enak gak? Mantap. Mau makan Iya. kepiting. Iya. Di belakang kita. Buat Pak Haji. putri saya. Namanya kepiting lada hitam. Namanya kepiting Santika. Santika. Ya. Iya. Makanan favorit semua yang disebut. Iya, memang makanan banyak di situ, Pak Haji. Banyak ya? Iya, alhamdulillah. Ini boleh cerita sedikit ya, Pak Haji? Ya. Ya. Saya tahu dari sini ada dari saudara, dari YouTube dikasih. Kemudian saya analisis, saya pelajari. Akhirnya dengan YouTube seperti itu, Ya. saya yakin saya kerjakan. Ya, ini ada keajaiban. Apa keajaibannya, Bos? Keajaibannya ada ini tangan ini retak. Patah, Tangannya retak. pecah itu udah. Wow. Dokter udah nggak nyanggup. Ini udah sampai 1 tahun. Tangannya retak. Ya. Dokter udah nggak sanggup. Enggak, karena ada Berarti kalau alat kelamin retak masih bisa nyambung dong. nyambung. Kalau alat kelamin retak masih bisa ya? Bisa. Iya. Di situ. Buat teman-teman yang alat kelaminnya retak bisa hubungi Pak Haji Mustafa. Jadi di situ Pak Haji ya ada keajaiban memang di situ. Jadi sudah enggak mampu. Kemudian celana dalam, saya memang celana dalam kalau saya pakai 9 hari lebih malah mustajab lagi itu. Wow. Seperti itu. Waktu Bapak pakai celana dalam masih baru warnanya putih. Setelah 9 hari warnanya apa? Warnanya krem. Ya Allah. Luar biasa. Ini Pak Haji gak bisa tahu, luar biasa ini. Betul itu, betul. Tepuk tangan dong. Gue keker celana dalam lu warnanya putih. Setelah 9 hari warnanya krem. Luar biasa, iya. Gue tuh kalau suruh ngeker alat kelamin juara 1, Bos. Oke. Ya, emang hobi gue, Bos. Makanya kalau datang ke gue, kalau gue senyum-senyum pasti gue lagi ngeker. Ya, jadi ada getaran seminggu kepengen Pak Haji kesini tuh Pak Haji. Ya. Alhamdulillah, ini sudah nyampe di sini. Bos, lo tau gak kenapa gue bisa jitunya ngeker? Karena gue kalau naik mobil pasti yang gue remes alat kelamin bini gue. Gue gitu. pegang alat kelaminnya. Makanya gue jitu kalau suruh ngeker.
Bini gue lagi nonton. Oh, gitu. Papa, kenapa dibahas sih kayak gitu? Biarin, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Menang banyak. Haji Marco nanti praktekin ya. Kalau naik delman. Gue naik mobil Alphard, lo naik delman. Beca. Semriwing. Wing kayak bunyi swiwingan. Lanjut Pak. Ya. Terus yang kedua ada transfer yang tidak disengaja itu masuk ke rekening, Pak. Oh udah dipraktekin? Iya, itu jadi Gimana praktekinnya bos? ya sesuai dengan Pak Haji. Nah, seperti itu. Karena selama ini saya yang ngamalin apa itu ada sifat ke-18 ini Pak Haji. Ya. Saya kerjakan semuanya. Ya. Kemudian saya sholat tahajud, Ya. sholat hajat, sholat witir, habis Ya. itu baca Quran. Ya. Alhamdulillah memang ada temen yang dia dulu baca Quran sehari 10 juz, kaya raya dia. Ya. Ketemu saya, udah Kiai kamu 12 juz saja. Alhamdulillah ya memang saya udah bertahun-tahun murjaah Quran itu biasa Pak saya seperti itu. Nah, itu udah saya lakukan. Kemudian sholat ya memang harus tepat waktu. Kemudian ada witir dan sebagainya. Dan kemarin ada sampai protes. Dibilang oh itu Pak Haji itu sesat. Kami Sesat. seorang dosen Pak. Sesatnya di mana? Tak gituin kan. Lah itu ngomongnya jorok-jorok begitu. Joroknya di mana nih? Nah itu cara ini. Loh itu kan fikih. Kamu belajar fikih enggak? Tak gituin. Baru bicara enggak bisa jawab dia. Ayo kumpulkan semua ulama. Saya enggak takut. Tak begituin. Salahnya di mana? Nah begitu Pak. Begitu melenggong dia. Iya. Nah, alhamdulillah malah dia sadar. Malah dia apa itu mendoakan sebenarnya sukses ya Pak Haji. Malah begitu dia. Iya. Awal dia menentang itu. Kemudian dia cerah dia ngajak teman-temannya. Nah, seperti itu. Terus itu udah selanjutnya saya pengen Pak Haji ya kaya raya lah. Karena kami punya cita-cita pengen membangun pesantren dari tahfidz universitas Pak. Iya. Anak yatim itu terutama. Karena dulu saya Bos, gue potong dulu ya bos. Oke. Gue potong dulu ya, nanti diperhatiin ya semuanya. Jadi gini bos. Kenapa hajat kita lama terkabul, bahkan lemot, bahkan tidak mungkin terkabul? Ya. Karena bos dibayangin punya pondok pesantren hafiz Quran. Nggak boleh bos, karena setannya tuh, wah dia lagi punya hajat nih, diintip, jadi dia ngodain tuh setan. Gimana caranya? Setan bos nomor 1 yang digodain adalah ekonomi dulu. Betul. Nanti kalau udah ekonominya dia berhasil, dia naik tingkat. Yang digodain apa? Rumah tangga. Ya, betul. Kalau udah rumah tangganya dia berhasil, dia langsung dapat mahkota dan nggak kerja lagi sampai kiamat. Mahkotanya setan apa namanya? Dasim. Dasim. Ya, dasim. Jadi jangan sekali-kali bos punya cita-cita diceritain atau lo omongin, jangan. Jadi lo niatin aja karena di Al-Quran ada ayatnya. Betul. Kalau kamu punya keinginan, kalau kamu punya cita-cita, kalau kamu punya impian, kamu cukup niat biar aku yang mewujudkan. Nah jadi Allah nanti yang wujudin. Kalau kita kadang enggak, niat iye, menghayal iye, berandai-andai iye. Jikalau andai kata misalnya nanti rumah ini laku, nanti kalau tanah ini laku, nanti kalau gue dapat pesangon, nanti nggak boleh. Itu yang bikin hajat kita lemot. Kalaupun terkabul, punya motor cicilan. Kalaupun punya mobil cicilan. Kalaupun punya rumah cicilan. Ini yang terakhir nih yang mengerikan. Kalau punya pasangan hidup cicilan. Aduh. Nggak boleh. Oh gitu ya. Iya. Iya, jadi punya bini kreditan. Punya istri pecicilan. Kalau istri meraktekin ilmu RD punya suami pecicilan.
Tahu gak pecicilan? Betul. Tahu. Kemayu. Lanjut bos. Ya. Jadi itu Pak, apa itu Pak Haji? Saya merasa ada ya dibohongi ya karena waktu itu dia mau memberikan sebuah dana ya kan, karena tanah udah saya sapling 7,5 hektar karena saya membutuhkan dana bertiga tenggo, kemudian sudah realisasi 3 tenggo tuh 3 triliun, ya 3 miliar. 3 triliun. Karena itu beli tanah plus membangun, jadi pesantren yang mewah, tahfidz Quran ya. Nah, seperti itu. Nah ini teman saya kasihan karena tanah itu mau saya bayar, ternyata nggak jadi dan ada sebagian surat yang memang harus ditebus. Akhirnya dia pinjam di bank Pak. Nah, karena nggak jadi beli karena udah pinjam di bank, dia kelojotan nih. Ini yang saya kasihan juga gitu loh. Nah ini yang belum Bos, terwujud. jangan jadi Tuhan kecil yang bikin hajat kita lemot nih karena kita suka jadi Tuhan kecil. Nggak boleh. Oke. Saya maunya setelah bos nanti datang ke RDAY praktekin. Pasti punya. Pasti bisa. Pasti cair. Pasti milik. Pasti gitu. Jangan bilang bisa gak ya. Nggak boleh. Bos. Kita nih kadang hobinya menghina Allah. Menghina Allah itu bukan menjelek-jelekan nama Allah. Bukan. Tapi orang yang menghina Allah tuh seperti contohnya 1, was-was. Was-was, betul. 2, khawatir. 3, ragu-ragu. Itu orang yang suka menghina Allah. Orang yang suka was-was, khawatir, ragu-ragu. Yang tadi gue bilang punya motor cicilan. Punya mobil cicilan. Punya rumah cicilan. Istri cicilan. Pak Haji kalau istri yang nggak cicilan, istri yang kayak gimana Pak Haji? Kalau kita minta mod alat kelamin kita, dia pasti langsung mau. Kalau istri cicilan banyak aja alasannya. Inilah, itulah, itulah, ampret. Makanya kan istri yang hobinya ngemot alat kelaminnya suami, saldonya nggak pernah habis-habis. Ada lagi, nambah lagi, ada lagi. Nambah lagi. Lo aminnya kenceng lo mau. Rekening gendut aja. Rekening gendut. Iya, ini kan kalau saat mama, nanti aja malam. Sekarang orang lagi moodnya sekarang, langsung kerjain. Nggak boleh ditunda Pak. Nggak boleh. Di mana Pak? Di mana aja. Mau di rumah, mau di mobil, mau di mana aja. Sepenting nggak ketahuan. Iya. Gitu aja bisa. Boleh. Boleh nggak Pak Haji kalau di perapatan? Orang gila. Boleh kalau di dalam mobil, kalau lagi lampu merah. Yang nggak boleh kan kalau turun. Gubrak. Haji Mbak. Bisa juga. Ayo lanjut. Ya. Ya minta doanya Pak Haji ya, supaya terkabul cita-cita saya itu. Ya. Dan kaya raya, dan saya kepengen punya rezeki tiap hari sedekah anak yatim. Ya. Jadi semuanya itu sudah ada di benak hati saya. Jadi intinya seperti itu. Saya pengen membuka bantu fakir miskin yang nggak sekolah misalkan, atau ibu yang jompo ya kan, seperti itu. Kita bisa memberikan sedekah. Contoh aja misalkan saya punya uang banyak nanti. Misalkan di negara ini kan sedang lemah kan begitu. Ekonomi naik tajam sekali, semua sembako kan begitu. Misalkan saya ada rezeki misalkan. Beras kita beli 20.000, kita 5.000 aja. Bensin misalkan 10.000, kita 5.000 aja. Serba 5.000 aja Pak itu. Minyak 5.000 aja. Nah, itu kan ada keberadaan di situ. Nah, sambil anak-anak yang santri ini suruh ngafalin Quran. Itu. Memang itu di bidang saya. Memang bisa gak lo ucapan ini hanya diucapin ke gua aja, jangan diucapin ke orang lain. Karena setan jadinya dengar. Oh gitu. Jadi lo ntar diganggu sama setan. Iya. Nah, karena setan ganggu, lo makin gak terkabul, lo jadi makin jauh sama Allah. Iya betul bos? Iya betul. Makin jauh. Ya. Allah padahal kan niat gue bagus. Padahal kan niat gue sempurna. Kenapa kok gak dikabul-kabulin?
Kata Allah, lah itu penghalang lu setannya Setan. keluarin dulu. Nah, Emang setannya ada di mana? Ada di badan lu. Jadi hmm. lo ngomong apa aja dia tahu. Dia akan kontak sama setan yang di luar. Break. Masuk. Break. Haji Mustafa nih. Bisa aja. Setan punya hati, bos. Oh gitu. Iya. Setan Luar punya biasa. hati. Bos. Tamu gue 2 malam berturut-turut, bos. Kalau dia nggak pripat aja, nggak sedekah 10 juta aja, dia nggak ketahuan, bos. Tadi sama barusan. Dia datang, yang disantet bapaknya. Yang kena anaknya. Gila gak coba, bos? Coba dia udah berobat kemana-mana, bos. Nggak bisa. Karena dia datang ke sini, nah ketahuan nih, alhamdulillah. Coba kalau dia privat yang rame-rame atau yang pencerahan malam Jumat, ya. Oh berarti kalau manfaatnya sedekah privat enaknya gitu Pak Haji. Iya, jadi kita kelihatan. Iya. Kenapa rezeki gue terpuruk? Ya iya, lu ada itunya. Pak Haji kenapa ya? Gue kawin sama suami yang pertama, suami gue meninggal. Kawin sama suami yang kedua, suami gue meninggal. Kawin sama suami yang ketiga, suami gue meninggal. Kawin sama suami yang keempat, suami gue meninggal. Ini gue mau kawin lagi sama yang kelima, pasti meninggal. Kok tahu Pak Haji? Lah karena di punggung lo ada tai lalatnya lah. Kok Pak Haji tahu? Lah kan udah gue keker tuh. Gue tuh kalau ngeker juara 1. Tapi ada tolak balaknya. Oh, gitu. Ada tolak balaknya. Supaya nanti kalau dia nikah lagi, suami yang kelima nggak meninggal. Ada tolak balaknya. Kedua. Pak Haji, kenapa utang gua kok nggak lunas-lunas? Ya gimana mau lunas? Orang di alat kelamin lo ada tai lalatnya. Oh nggak bisa? Ya nggak bisa lah. Selama ada tai lalatnya utangnya nggak bakal lunas-lunas lah. Tapi kan ada tolak balaknya. Di teteknya ada tai lalatnya. Tapi kan ada tolak balaknya. Pak Haji, kenapa utang gua nggak lunas-lunas? Ya iyalah lo bangun kuburan. Nggak boleh. Jadi kalau kita belum nikahin anak nggak boleh bangun kuburan. Nanti kita nggak bakal punya rumah. Sampai kapanpun nggak akan punya rumah. Itu nggak boleh. Kalau kita bangun kuburan, pasti sama suami yang pertama cerai, sama suami yang kedua cerai, tapi sama suami yang ketiga pasti langgeng. Kok gitu? Karena ganjil. Tapi kalau nggak bangun kuburan, sama yang kedua pasti langgeng. Dan suami yang kedua lebih royal daripada suami yang pertama. Ada gak tolak baliknya Pak Haji? Biar saya bisa punya rumah 1000 meter. Biar saya punya kebun. Saya mau nanam mawar. Saya mau nanam anggrek. Bisa lah, masa gak bisa? Oke? Yuk sebelahnya.